Saya masuk ke materi dulu ya tentang titrasi argentometri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat warahmatullahi malam juga Bapak. Malam juga wabarakatuh, Bapak. Pak. Ya, jadi hari ini saya masuk materi dulu nih tentang titrasi argentometri. Jadi titrasi argentometri itu salah satu titrasi yang menggunakan Ag ya. Ag itu perak. Makanya biasanya titrasinya namanya argentometri, atau karena menggunakan perak dan yang dititrasi itu biasanya anion golongan halida kayak Cl, klorida, bromida, yodida gitu. Itu biasanya akan menghasilkan endapan. Jadi biasanya disebutnya juga titrasi precipitometri namanya, atau titrasi pengendapan biasanya gitu. Nah, titrasi ini ada tiga cara. Nanti kita bahas satu ya. Jadi di sini prinsipnya itu atau konsepnya itu dari titrasi argentometri itu hasil titrasinya berupa endapan atau garam yang sukar larut. Contohnya kalau kita misalnya mau menetapkan kadar klorida Cl gitu dalam suatu bahan atau air, itu berarti nanti si Cl-nya itu akan bereaksi dengan si Ag gitu. Ag-nya itu sebagai si penitarnya atau titrannya gitu. Nanti ketika bereaksi dengan Ag, otomatis kan Cl kalau ketemu Ag itu akan menjadi AgCl tuh, endapan kan. Nanti dari endapan itu bisa ketahuan nilai kadar si Cl-nya berapa gitu, kayak gitu. Terus yang kedua, prinsip dasarnya reaksi pengendapan yang cepat mencapai kesetimbangan pada setiap penambahan titran. Jadi endapannya itu harus stabil ya, nggak boleh endapannya itu terbentuknya agak lama gitu. Terus yang kedua, tidak ada pengotor, udah jelas. Jadi kalau misalnya ada anion-anion lain nanti ikut mengendap di situ, dan jadinya nanti bakal terjadi kesalahan positif di situ tuh. Dan membutuhkan indikator titrasi. Nanti mekanisme indikator kita bahas satu-satu tergantung metodenya. Jadi metodenya ini dilakukan berdasarkan atau dibedakan karena jenis indikatornya beda-beda gitu. Yang pertama itu ada metode Mohr, ya kan? Itu nanti terbentuk endapan merah. Terus Volhard itu pembentukan senyawa kompleks, tapi tetap ada endapannya di situ. Terus yang terakhir itu, yang ketiga itu Fayence. Itu adalah pembentukan ini endapan atau indikator yang terabsorpsi ya di situ ya. Nempel, ibaratnya indikatornya nempel gitu. Nah, ini kita bahas satu-satu nih. Yang pertama cara Mohr, itu indikatornya pakai kromat, bisa kalium kromat atau natrium kromat. Terus titrannya itu pakai perak nitrat AgNO3 tuh. Dan pH-nya itu diatur 6 sampai 10, sehingga kalau dilihat itu bersifat netral atau sedikit basah ya. 6 itu kan agak netral kan, mendekati 7, atau sedikit basah, yaitu pH-nya 10 di situ sampai 10. Terus yang kedua itu cara Volhard. Itu indikatornya Fe. Terus titrannya itu pakai kalium tiosianat KSCN atau amonium tiosianat tuh, Na4SCN. Nah, terus di situ pH-nya diatur pada daerah asam, itu kurang lebih konsentrasi H+-nya itu 0,3 molar. Supaya kenapa? Supaya si Fe-nya itu nggak terhidrolisis gitu. Karena nanti ketika dia terhidrolisis nggak bisa dipakai sebagai indikator pada pembentukan senyawa kompleks yang ada di titrasi cara Volhard ini gitu. Terus yang ketiga itu adalah cara Fayence, cara yang terakhir. Itu indikatornya itu beda-beda, bisa fluoresen namanya, bisa eosin, nanti kita bahas satu-satu juga. Jadi si indikator ini akan terabsorpsi pada anion atau endapannya yang didapat oleh senyawa si Ag+ itu dari AgNO3. Titrannya pakai AgNO3, terus pH-nya itu juga bergantung pada anion dan indikator yang digunakan. Berarti nggak pakem tuh pH-nya, bisa ganti-ganti gitu.
Jadi yang Mor itu dia berdasarkan endapan, nanti si Ag-nya itu bereaksi sama CR4. Nanti kita bahas satu. Terus yang Volhard itu berbentuk senyawa kompleks, dan fayans itu adalah indikator yang terabsorpsi ya. Nah ini tadi cara-cara penentukan titik ekuivalennya. Ya intinya sama sih, kalau menentukan titik ekuivalen yaitu perubahan warna yang disebabkan oleh si indikator itu. Jadi awalnya itu misalnya warnanya apa, nanti berubah jadi warna apa. Nah itu berarti tandanya sudah mencapai titik ekuivalen di situ. Kalau misalnya metode Moore itu berarti ada pembentukan endapan, ya kan. Kalau metodenya Volhard itu berarti ada senyawa berwarna yang larut. Terus kalau misalnya metodenya Fayans itu ada indikator yang transformasi yang memberikan warna yang berbeda gitu. Nah di sini ada beberapa indikator, terutama ini yang buat yang fayans nih ya. Ada fluoresen, diklorofluoresen, eosin, diklorotetraiodofluoresin, rodamin 6G nih. Itu macam-macam perubahannya dari hijau ke kuningan jadi merah ya kan, dari merah jadi ungu ke merahan. Terus dari orange jadi biru, macam-macam. Terus ada juga dari orange atau jingga jadi ungu, merah gitu. Nah, yang pertama itu pembahasannya tentang metode Moore. Jadi metode Moore ini itu dikemukakan oleh Moore pada tahun 1856. Lumayan lama. Nah, biasanya untuk penentuan ion klorida Cl dan bromida Br gitu. Kan kalau di titrasi asam basa itu kita biasanya untuk penentuan senyawa asam dan basa ya, jadi berdasarkan pH-nya gitu. Terus yang kemarin kita bahas juga di titrasi kompleksometri itu buat penentuan kation, terutama kation Ca sama Mg buat menentukan kesadahan air. Nah kalau sekarang di argentometri atau precipitimetri, susah banget sih, titrasi pengendapan ibaratnya. Nah itu untuk penentuan anion, biasanya golongan halida nih, bisa klorida atau bromida dan iodida gitu. Lanjut lagi, di sini indikatornya pakai senyawa dari kromat, bisa kalium kromat tadi atau natrium kromat. Nanti si indikator ini akan bereaksi dengan kelebihan dari Ag-nya gitu. Kan awalnya itu si Ag itu kan bereaksi dengan ion Cl ya kan, yang mau kita tetapkan kadarnya ion klorida. Nah ketika ion kloridanya itu habis, sudah menjadi endapan semua dengan Ag membentuk AgCl, otomatis kan Ag-nya berlebih tuh karena kita terus tambahkan kan dari AgNO3. Nanti Ag-nya itu akan bereaksi dengan si kromat dan membentuk endapan yang berwarna merah. Nah ketika awalnya AgCl yang warna putih itu berubah, nanti ada warna merah, endapan Ag kromat atau perak kromat itu. Nah berarti di situ sudah mencapai titik ekuivalen ya, dan titrasinya dihentikan gitu. Antara si Cl sama si Ag berarti sudah setara di situ tuh, karena Cl sudah habis di situ tuh. Gitu. Ada pertanyaan apa sini tentang metode Moore? Jadi yang di burat itu AgNO3 ya kan. Terus yang di Erlenmeyer itu adalah si sampelnya gitu, yang mengandung Cl atau ion klorida di situ. Nanti ketika Cl-nya habis, sudah bereaksi semua dengan perak. Nah si peraknya itu kan bereaksi dengan si indikator dari kromat tadi dan membentuk endapan merah gitu. Jadi kan awalnya itu masih bening tuh larutannya kan, kalau dibayangin bening, terus ada endapan putih, lama-lama endapan putih makin banyak, dan ketika ada endapan merah berarti di situ sudah mencapai titik ekuivalen di situ tuh, antara ion Ag sama ion Cl sudah setara tuh gitu. Terus selanjutnya itu metode Volhard, yaitu pembentukan senyawa berwarna yang larut. Jadi ini pertama kali ditemukan oleh Volhard. Ini kenapa namanya beda-beda itu berdasarkan penemunya ya. Pada tahun 1878. Jadi di sini itu mentitrasi kelebihan Ag dalam larutan yang bersifat asam ya. Di sini menggunakan asamnya itu HNO3 dengan larutan kalium atau amonium tiosianat KSCN atau Na4SCN.
Jadi di buretnya itu adalah larutan SCN atau N64SCN. Tapi sebelumnya biasanya si ionnya itu direaksikan dulu dengan si AgNO3 juga gitu. Tapi AgNO3-nya sudah diketahui konsentrasi dan jumlahnya gitu. Nah, nanti kelebihan dari si AgNO3 itu akan dititrasi lagi dengan si kalium tiosianat dan membentuk endapan putih tuh di situ tuh, AgSCN gitu. Nah, setelah reaksinya sempurna dan semua ion Ag sudah terendapkan, maka kelebihannya si SCN atau dari kalium tiosianat itu akan bereaksi dengan si Fe3+ atau si indikatornya membentuk endapan merah coklat. Jadi hampir mirip dengan cara Mohr tadi gitu. Cuman mekanismenya beda nih, agak lebih ribet gitu kan di sini. Jadi awalnya itu si Ag-nya itu dia direaksikan dulu sama si klorida ya kan. Kelebihan Ag-nya bereaksi sama si KSCN. Nanti kelebihan KSCN-nya itu bereaksi sama si indikator gitu. Nah, ini namanya cara Volhard gitu. Cuman karena dia menggunakan senyawa kompleks di sini nih si Volhard, kemungkinan kesalahannya itu lebih kecil gitu karena lebih gampang diamati ibaratnya dibanding cara yang Mohr tadi dengan pembentukan endapan merah. Karena kadang-kadang kalau endapan merahnya itu numpuk atau bercampur dengan endapan putih itu agak sukar kelihatan tuh dibandingin kalau larutannya yang berubah gitu kan, lebih gampang gitu. Di sini sama juga buat penentuan ion klorida, bromida sama iodida juga. Cuman bedanya di sini dalam larutan yang bersifat asam. Kalau tadi kan netral ke agak basa ya untuk yang Mohr. Nah, terus yang terakhir itu adalah metode Fayence. Itu ini yang paling agak baru nih. Diperkenalkan oleh namanya, kurang tahu juga nama depannya siapa nih. Pokoknya Fayence juga. Tahun kalau enggak 1923 itu 1924, sehingga dikenal sebagai titrasi argentometri dengan metode Fayence. Nah, di sini bedanya kalau tadi itu pembentukan endapan merah di Mohr ya kan, terus di Volhard itu larutannya berubah karena pembentukan senyawa kompleks antara indikator dengan si titran tiosianat. Nah, kalau di sini itu dia si indikatornya itu bakal nempel sama si endapan gitu. Jadi lebih gampang kelihatannya dibanding sama metode Mohr tadi. Kalau metode Mohr tadi kan si Ag-nya itu dia bereaksi sama si indikator ya kan. Jadi ada endapan baru. Nah, kalau di sini itu dia endapannya bakal nempel sama si endapannya bakal nempel. Indikatornya bakal nempel atau diadsorb sama endapannya gitu. Nah, indikator yang digunakan itu bisa fluoresen namanya, eosin atau rodamin biasanya. Nah, ini nih indikatornya. Ada rodamin, fluoresen sama eosin. Nah, di sini warna beda-beda. Itu menggambarkan nanti reaksi atau absorpsi yang terjadi di endapan gitu. Kalau misalnya dia pakai rodamin indikatornya untuk yang cara Fayence, itu berarti nanti warna endapannya tuh agak jingga ya berarti ya. Terus kalau misalnya fluoresen itu agak kuning kehijauan tuh warnanya. Terus kalau misalnya pakai eosin itu warnanya berarti ungu tuh gitu. Nah, di sini mekanismenya jadi ada sebelum titik ekivalen sama setelah TE ya. TE itu titik ekivalen. Nah, kalau sebelum titik ekivalen berarti larutan masih ada endapan AgCl dan sisa kelebihan si NaCl yang belum tertitrasi, berarti si ion Cl masih ada tuh di situ. Terus endapan AgCl yang terbentuk akan menyerap ion klorida pada lapisan pertama, sedangkan pada lapisan kedua akan menyerap ion-ion yang bermuatan berlawanan dengan ion-ion yang terabsorpsi pada lapisan pertama yang terdapat dalam larutan. Dalam hal ini adalah larutan
adalah ion Na nih sini. Nanti kita kelihatan nih. Agak ribet nih kalau dibacain. Terus setelah titik ekuivalen, terus adanya sedikit kelebihan AgNO3 dalam larutan, endapan AgCl akan menyerap ion Ag+ pada lapisan pertama, sedangkan pada lapisan kedua akan menyerap ion nitrat atau NO3-. Nah, di sini nih mekanismenya di gambar. Jadi di yang sebelah kiri yang sebelum titik ekuivalen itu ada endapan AgCl ya. Dan endapan AgCl warna biru. Cuman aslinya itu warna putih sebenarnya, supaya kelihatan aja. Terus karena si Cl-nya masih ada, ya kan? Cl-nya itu belum ke titrasi semua, dia itu masih nempel sama si endapan AgCl di lapisan yang pertama, ya kan? Sedangkan di lapisan kedua itu ada ion Na+ atau natrium tuh di situ tuh. Karena biasanya di sini buat senyawa atau garam klorida ya. Di sini kita ambil contohnya natrium. Terus setelah titik ekuivalen dan sebelum penambahan indikator absorpsi, dia karena Cl udah habis ya kan, yang ada di lapisan pertama endapan itu adalah ion Ag yang kelebihan tuh. Dan yang di lapisan ion kedua itu adalah nitrat atau NO3- di situ, karena pakainya titrannya itu adalah AgNO3, sama-sama metode MOR ya kan. Nah, setelah ditambahkan indikator, di sini pakai indikator fluoresen, si anion NO3 atau nitratnya itu akan keusir tuh, tergantikan sama anion fluoresen. Nah, setelah berganti dia akan berubah warna. Dari awalnya putih, jadi kalau fluoresen itu akan menjadi yang kuning kehijauan ya di sini ya. Nah, ini itu mekanismenya. Ada pertanyaan apa sini tentang ketiga metode tadi? Kalau dari ketiga metode itu yang paling gampang yang mana berarti ini? Yang paling gampang? Ketiga kali, Pak. Yang ketiga. Yang ketiga yang fayans itu bukan? Yang terakhir itu, Pak, yang ketiga. Yang paling simpel sebenarnya yang pertama sih ya, yang more, cuman yang lebih apa kenapa? Yang paling simpel itu yang pertama itu kan. Cuma karena dia ada pembentukan endapan baru gitu, jadi buat pengamatannya itu agak susah tuh. Jadi nanti itu bakal berpengaruh ke kadar gitu. Jadi ibaratnya kurang sensitif ibaratnya gitu, atau akurasi sama presisinya berkurang gitu. Tapi buat yang metode Volhard sama Fayans ini, apalagi metode Volhard ya, itu agak lebih ribet. Cuman dia untuk pengamatannya itu lebih gampang tuh di situ tuh gitu. Nah, terus untuk cara pemilihan indikatornya dalam proses pengendapan dan pembentukan kompleks, yang pertama itu endapan yang terbentuk sedapat mungkin harus terpisah dari cairan sebagai partikel koloid. Jadi kalau bisa endapannya tunggal tuh ya. Garam-garam netral berlebihan terutama dari ion polivalen harus tidak ada. Jadi kalau bisa endapannya tunggal tadi, sehingga nggak berpengaruh terhadap pembentukan endapan gitu. Karena ketika nanti ada ion lain atau ada anion lain di sini terutama, itu bakal terjadi endapan juga tuh. Jadi endapannya nggak cuma dari Cl doang gitu, bisa jadi dari ion lain. Terus larutan jangan terlalu encer agar terjadinya perubahan warna dapat disaksikan dengan jelas. Terus yang kedua, indikator yang digunakan muatannya harus berlawanan dengan muatan dari ion presi endapan supaya bisa terabsorpsi ya. Terus yang ketiga itu, oh ya bedanya adsorpsi sama absorpsi apa? Ada yang tahu nggak? Bedanya AD Depok sama Bogor. Bedanya apa tuh? Bedanya adsorpsi sama absorpsi. Terjerap sama
terkandung apa sih, gimana sih? Pokoknya itulah bedanya apa tuh? Adsorpsi sama absorpsi. Ada yang tahu nggak bedanya? Kalau misalnya saya punya ini nih, apa namanya? Punya balon nih, berarti balon nih, balon. Balonnya itu diisi air, misalnya balon diisi air. Terus dari luar itu ditumpahin sama cat. Nah, si cat itu teradsorpsi apa atau terabsorpsi berarti? Adsorpsi ya, Absorpsi. Teradsorpsi. yang adsorpsi. Yang Depok apa Bogor? Depok. Nah, Depok ya. Depok. Berarti yang siapa namanya? Si catnya itu terabsorpsi ya. Sedangkan si airnya itu berarti yang Bogor apa Depok? Bogor. Bogor ya. Bogor. Airnya itu ada di dalam berarti dia terabsorpsi Sorpsi. gitu. Nah, terus yang ketiga tadi indikator yang jangan sampai terabsorpsi sebelum ion utamanya terendapkan. Ya iyalah, ini kalau misalnya terabsorpsi duluan berarti ketimpa endapannya ya. Sebelum titik ekuivalen tetapi harus segera terabsorb setelah TE tercapai. Terus yang terakhir yang keempat, ion indikator yang terserap oleh endapan ikatannya tidak boleh terlalu kuat. Jika terlalu kuat, maka ion indikator akan terabsorpsi sebelum titik ekuivalen tercapai. Hal ini dapat terjadi apabila pada titrasi ion Cl- dengan ion Ag+ digunakan indikator eosin. Oleh karena itu biasanya digunakan indikator yang fluoresin gitu. Gitu. Nah, terus di sini kita seperti biasa ada kurva titrasi. Contohnya di sini sebanyak 50 mili natrium klorida NaCl 0,1 dititrasi dengan AgNO3 0,1. Nah, hitunglah konsentrasi ion klorida pada interval-interval selama titrasi dan gambarkan plotnya PCl-nya berarti terhadap mili AgNO3. Kalau kemarin kan di titrasi asam basa itu kita hubungan antara pH dengan mili tergantung ya, bisa NaOH atau HCl kalau di asam kuat. Terus di titrasi kompleksometri itu hubungan si P logamnya PCA atau PMG dengan milinya. Nah, di sini itu hubungannya berarti karena kita menetapkan anion, di sini anion klorida, berarti hubungan antara PCl dengan si mili AgNO3 tuh di situ. Nah, sekarang kita bahas satu-satu, oke. Yang pertama itu kita ini nih. Di awal titrasi ya. Di awal titrasi itu berarti apa namanya? AgNO3 belum ada ya kan? Yang ada itu cuman ada Cl-nya aja. Langsung aja tuh, karena misalnya NaCl itu konsentrasi 0,1 berarti konsentrasi Cl-nya itu juga sama 0,1 kan, bandingnya 1:1 kan, N-nya 0,1 Cl-nya 0,1. Terus berarti PCl-nya itu kita login sama dengan min log konsentrasi Cl sama dengan min log 0,1 sama dengan 1 ya berarti ya. PCl sama dengan 1. Terus lanjut lagi di sini setelah penambahan AgNO3 10 mili. Nah, setelah penambahan AgNO3 10 mili berarti kita hitung masing-masing nih Ag-nya berapa tuh? 0,1 sudah. Ag
dengan berarti berapa tuh? 0,1 dikali berapa? Berapa nih itunya? 10. 10 sama dengan 1 1. Iya benar, 1 mili mol. mol ya kan. Terus CL-nya sama dengan 0,1 dikali 50 kan, sama dengan 5 milimol. Nah berarti kan awalnya itu si Ag-nya 1 ya kan, ini nih CCl-nya 5. Nah berarti kan si variasi pembatasnya itu sama dengan si Ag ya kan. Di sini min 1, di sini min 1, berarti sisanya itu adalah 4. Nah sekarang kita cari berarti konsentrasi Cl berapa jadinya? Konsentrasi Cl itu sama dengan 4 dibagi di total. Berapa nih? 4 bagi berapa? 60. 60. 60 berapa tuh hasilnya? 0,667. 0,667 ya? 667. Milimol sama dengan 6,67 kali 10 pangkat minus 1 ya. Berarti PCL-nya adalah min log ini kan. Dengan 1 min log 6,67. Bener nggak? Iya. Iya, Pak. 4 bagi 60 bener ya? 0,667 ya? 0,06. 0,0. Tuh kan. 0,6. Nah, Masa makin kurang? Nggak mungkin. Ini 2 berarti ya? 2 min log. Nah. Terus lanjut lagi sekarang setelah penambahan di sini saya ambil contohnya 49,9 mili. Kita tulis lagi deh. Penambahan 49,9. Berarti berapa nih Ag-nya? 0,1 kali berapa? Kalau penambahannya 49,9 berarti berapa nih? 4,99. 4,99. Terus ininya sama ya? Sama. Berarti sini 4,99. Terus di sininya 5. Di sini berarti minus 4,99. Di sini minus 4,99. Berarti hasilnya berapa nih? 0,01. 0,01. 0,01 bagi berapa sih totalnya? 50 tambah berapa sih? 99,9 bener ya? 9. Iya, Pak. Berapa hasilnya? Nol koma 002. 0,01 0,01 dibagi 99,9 berapa? 0,0001. Iya, Pak. 0,0001. 0,00
Nolnya Nol, 3 kali. nolnya 3 di belakang koma. 1. Iya, 1. Satu. Oke. Sama dengan 1 kali 10 pangkat min 4 ya. Iya. Min 4 berarti sama dengan 4 min log 1. Nah, terus pada saat titik ekuivalen di sini. Nah, kalau pada saat titik ekuivalen agak beda nih. Di sini berarti kan si Ag-nya itu 5 milimol ya kan. Terus si Cl-nya juga 5 milimol. Berarti di sini yang terbentuk itu adalah si endapan AgCl ya kan. Ini 2 milimol. Hubungan juga sama nih 5 milimol. Nah, di sini kan reaksinya itu kalau misalnya di endapan itu berarti ada hubungannya sama KSP ya kan. Hasil kali kelarutan ya kan. Nah, di sini KSP itu kalau kita tahu pernah belajar itu kan berarti kan konsentrasi Ag dikali sama konsentrasi Cl itu adalah hasilnya KSP dari si AgCl kalau di endapannya AgCl gitu. Nah, karena dia berdua setara ya kan, si Ag ini dianggapnya sama dengan Cl. Jadi ibaratnya S kali S kalau misalnya di SMA dulu tuh atau di kimia dasar tuh. Jadi karena KSP kita udah tahu tuh 1 kali 10 pangkat min 10. Nah, biasanya KSP-nya udah diketahui di soal biasanya kalau ada soalnya. Itu berarti konsentrasi Cl itu sama dengan Cl kuadrat karena Cl kali Cl sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 10. Berarti kalau misalnya kita akarin nih, kita mau tahu hasil Cl-nya berapa, berarti sama dengan akar ya. Akar dari 10 pangkat 1 kali 10 pangkat min 10 sama dengan berarti hasilnya itu susah amat sih. 1 kali 10 min 10 berarti kalau diakarin jadi berapa tuh? 1 kali 10 pangkat min 5 ya kan. 5. Nah, kalau misalnya kita cari PCL-nya berarti sama dengan min log 1 kali 10 pangkat minus 5 sama dengan hasilnya sama dengan 5 di situ. Yang ini paham nggak? Jadi awalnya gini, karena misalnya bukan karena misalnya sih, karena si Ag-nya itu sudah bereaksi semua dengan Cl, berarti kan Ag-nya udah setara ya dengan Cl ya kan. Dan yang terbentuk itu adalah endapan si AgCl. Nah, endapan itu kan hubungannya sama KSP ya kan. KSP itu kita tahu merupakan hasil kali kelarutan antara masing-masing ionnya gitu. Kalau di sini kan berarti pakai ionnya tuh Ag plus sama Cl min berarti kan. Kalau kita kalikan konsentrasi Ag plus sama Cl min itu hasilnya sama dengan KSP dari si AgCl. Nah, KSP-nya sudah ketahuan nih 1 kali 10 pangkat minus 10. Terus karena di sini Ag-nya konsentrasi Ag sama konsentrasi Cl itu sama, itu bisa langsung kita kalikan tuh. Jadi hasilnya Cl kuadrat ya kan. Berarti Cl kuadrat itu sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 10. Nah, kalau Cl kuadratnya segitu, berarti Cl-nya aja tinggal kita akarin tuh. Akar dari 1 kali 10 pangkat minus 10 sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 5 gitu kan. Nah, terus berapa PCl-nya? Berarti tinggal kita login aja. Min log 1 kali 10 pangkat minus 5 sama dengan 5. Ngerti nggak maksudnya? Buat nyari di titik ekuivalen nih. Ada pertanyaan nggak? Bapak, kalau yang tadi di slide 10, itu dapat dari mana, Pak, yang 60?
Slide 10, slide 20, maaf, maaf. 20 kalau nggak salah tadi. 20. Yang mana sih ini? Bukan. Ini kali. Iya, iya ini nih. Oh, yang itu. Kan di situ kan volume sampelnya, karena kita pakai sampel yang NaCl kan 50 ya kan. Terus ditambahin sama 10 mili AgNO3. Nah, si 60 itu via totalnya, volume total. 50 ditambah 10 jadi 60 gitu. Ditambah berarti ya, Pak? Kalau yang ini kan jadinya ini bukan ini dong. 99,9 berarti ya. Tadi mana sih yang kedua? Oh, ini nih, yang ini nih. Salah lagi soal ini ya. 99,9. Nah, kalau yang ini kan setelah penambahan 49,9 mili AgNO3 kan berarti kan 50 ditambah 49,9 berarti via totalnya itu sama dengan 99,9 ya kan. Itu buat nyari konsentrasi si Cl-nya. Bapak, Kenapa? yang di titik ekuivalen yang Ag5 itu dapat dari mana? Itu karena si Ag-nya molnya sama Cl, Pak, makanya dia sama-sama dikali 50 atau gimana? Iya, kalau misalnya kita pakai di sini kan soalnya itu kan NaCl-nya 0,1 ya kan. 0,1 dengan volume 50 mili. Kalau kita pakai AgNO3 0,1 juga otomatis dia 50 mili juga kan. Iya. Berarti titik ekuivalennya itu antara si Ag sama si Cl itu harus sama tuh. Gitu. Kita nyamain si Cl-nya gitu. Kalau enggak nanti ketika enggak sama berarti ada Ag yang berlebih di situ. Gitu. Iya. Makasih Bapak. Yang ini ada pertanyaan lain nggak yang di trik ekuivalen nih? Nggak ada ya? Ntar nanya aja dah kalau di WA aja kalau masih belum ngerti. Nah, terus lanjut. Sekarang itu adalah setelah penambahan 60 mili AgNO3 berarti Cl-nya udah mengendap semua tuh. Dan si AgNO3-nya berlebih tuh berarti. Ini dipindahin dulu deh. Biasanya kalau di soal disamain sih biar gampang sih. Tapi nanti kalau misalnya di itu agak beda mungkin. Nah, di sini kan berarti penambahan AgNO3 dengan konsentrasi 0,1 sebanyak 60 mili ya kan. Berarti di sini buat mencari konsentrasi Ag-nya itu berarti 0,1 kali 60 hasilnya sama dengan 6 milimol ya kan. Terus si Cl-nya itu sama karena dia 50 mili sebanyak 0,1 berarti dia itu begini sih. Dia itu berarti Cl-nya konsentrasi Cl sama dengan 0,1 kali 50 sama dengan 5 milimol. Nah, di sini kan berarti kan reaksi awalnya itu si Ag itu 6 milimol ya kan, ini nih. Cl-nya 5. Berarti jadi reaksi pembatas itu adalah si Cl ya kan. Di sini dikurang 5, di sini kurang 5. Berarti sisanya adalah si Ag tinggal 1 milimol. Sedangkan si Cl-nya habis karena udah bersih semua tuh berarti. Nah, terus kita cari konsentrasi Ag plus yang sisanya sama dengan 1 dibagi V total. V totalnya berarti 50 ditambah 60 nih. Sama dengan 110. Nah, 1 dibagi 110 berarti berapa hasilnya tuh? Coba hitung lagi nih. Salah nih. 1 dibagi
10. Bener nggak? Sama nggak hasilnya? Betul. 0,00. 0,009. Iya benar. Bener ya? Atau sama dengan 9,1 kali 10 pangkat minus 3. Nah terus itu kan berarti kan sama dengan konsentrasi Ag ya. Berarti kita cari dulu PAG-nya. Itu sama dengan min log 9,1 kali 10 pangkat minus 3. Nah itu berarti hasilnya 3 min log 9,1 sama dengan 2,04. Nah di sini belum selesai nih karena kita mau nyari. Bapak. Hah? Kenapa? Itu bukannya 9 aja, Pak? Pilih 9 dah. Boleh sih. Sebenarnya hasilnya 9,09 ya? 0,0099. Ini berarti sama dengan 3 min log 9 ya. Berarti ya PAG-nya. Nah tadi kan ada hubungan tuh antara si AG sama si CL. Iya aja deh. Ada hubungan antara AG dengan CL itu sama dengan KSP si AGCL kan. Nah berarti kalau kita masing-masing login gitu kan, ini kan KSP-nya itu sama dengan 10 pangkat minus 10. Nah, ada hubungan antara si konsentrasi Ag dikali konsentrasi Cl sama dengan KSP AgCl yang hasilnya itu adalah 1 kali 10 pangkat minus 10. Nah berarti kalau masing-masing semuanya kita login nih, PAG ditambah PCl itu sama dengan 10 ya kan. Nah berarti karena kita tahu KSP-nya berapa ya kan, PKSP-nya berapa, terus PAG-nya berapa, kita bisa tahu tuh PCl-nya berapa. Berarti PCl sama dengan PKSP dikurang PAG, PKSP-nya 10 dikurang sama 3 min log 9 ya. Min log 9. Berapa tuh hasilnya? Ya, kisaran 7,9 lah berarti. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? 7,1, Pak. 7,1, sorry. Dosen juga bisa salah. Bener ya 7,1 ya? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Buat yang sini nih di awal tentang 3 metode, ada Moore, Volhard sama Fayence. Terus buat bikin kurvanya ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Ada ya. Ya udah kalau nggak ada berarti minggu depan mulai presentasi lagi ya. Terus di sini ada tugas nih. Tugasnya minggu depan juga deh. Tugasnya minggu depan kayak kemarin. Tugasnya juga minggu depan. Kalau emang nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri aja kuliah sampai di sini. Soalnya kalau kuliah di laut jam 9 pada sepi dah. Pada tidur kayaknya. Bener nggak sih? Enggak, Pak, merhatiin, Pak. Soalnya kalau jam 9 kemarin pas lagi kapan tuh ya? Pas asam basah kalau nggak salah. Itu pada nggak ada suaranya loh. Dia kayak monolog gitu. Enggak. Ya udah kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri kuliah sampai di sini. Semoga bermanfaat materinya tentang titrasi pengendapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Malam, Bapak.